saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini percaya bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita baik. Boleh lambaikan tangannya. Luar biasa kita semua yang terima berkat Allah. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin cuaca sedikit mendung, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah berhenti, tidak memandang kondisi apapun. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Mari Tuhan, lingkupi mereka untuk sampai di tempat ini. Kami berdoa untuk ibadah hari ini Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan lebih dan lebih lagi. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan tentunya kami boleh menerima firman Tuhan yang menguatkan, yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau tutup bungkus setiap perlengkapan peralatan dan semua yang kami gunakan dalam pelayanan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi dan mencintai Engkau. Karena Engkau terlebih dulu mengasihi dan mencintai kami. Semua buat hidup yang sudah Engkau berikan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di
dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biara banayase, biara gana hirabayas, biara tiara banaya, biara rarara. Haleluya, biara hile. Biara kami tinggikan namamu Tuhan Yesus.
surga. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Bersama kita kata kebaikan Tuhan. Amin. Yes, Tuhan Yesus adalah perisai bagi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau memberkati orang-orang yang benar. Kau pagari hidupku dengan anugerah-Mu. Ku bersuka dan bersorak, terima perlindungan-Mu. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku. Sungguh Kau perisai kehidupan kami Tuhan. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan. Engkaulah Tuhan Raja di hidupku, Sang Pembala agung dan ku domba-Mu. Ku bersyukur atas segala kasih-Mu. Gada dan tongkat-Mu, gada dan tongkat-Mu yang menghiburku. Ku aman dan tenang dalam lindung-Mu, sekalipun dalam lembah kegelapan. Mari sorakkan. Sebab Engkau memberkati orang-orang yang benar. Kau pagari hidupku dengan aku. Bersuka Tuhan, ku bersuka dan bersorak, terima perlindungan-Mu. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku. Sama-sama katakan. Engkaulah Tuhan Raja di hidupku, Sang Gembala agung dan ku domba-Mu. Ku bersyukur atas segala kasih-Mu. Gada dan tongkat-Mu, gada dan tongkat-Mu yang menghiburku. Ku aman dan tenang dalam lindung-Mu, sekalipun dalam. Siap bersorak bagi Tuhan, katakan sebab Engkau memberkati orang-orang yang benar. Kau pagari hidupku dengan aku. Bersuka dan bersorak, terima perlindungan-Mu. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku. Ku tak takut, ku tak gentar, karena Engkau beserta. Katakan ku tak gusar, ku tak bimbang. Ku tak gusar, ku tak bimbang, ku pasti aman bersama-Mu. Dengan yakin katakan ku tak takut, ku tak gentar. Ku tak takut, ku tak gentar, karena Engkau beserta kami Tuhan. Ku tak gusar, ku tak bimbang. Ku tak gusar, ku tak bimbang, ku pasti aman. Bersama-sama sorakkan. Memberkati orang-orang yang benar. Kau pagari hidupku dengan anugerah-Mu. Ku bersuka dan bersorak, terima perlindungan-Mu. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku. Amin. Segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Jemaat Bapak Ibu Saudara untuk bersilakan duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kembali. Haleluya. Allah yang baik Tuhan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Kami mau memuji Kau Tuhan. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hey, you are good. Oh, 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 oh. Sebab belum. Mari Bapak Ibu Saudara. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and time, from generation to generation, worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say we worship you, my Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Amin. Haleluya. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Say it. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are Musik memuji Tuhan. Haleluya. Hey, hey. Haleluya. Say people from every nation and time, from generation, People from every nation. people from every nation and time, From generation to generation. we worship you. Kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah Kau terus Tuhan. Haleluya. We worship you, my Lord. We worship you. Haleluya. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, oh who you are, for who you are, oh who you are, for who you are. You are good. Bapak Ibu Saudara di tempat ini masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau beri tepukan yang meriah buat Allah kita dahsyat. Yeah. Haleluya. Yeah. Woo. Yes you are, yes you are. So good, so good. Serukan jemaat Tuhan. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Lagi. You are good all the time, all the time. KFC Samarinda. You are good
Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, oh who you are, for who you are, oh who you are, for who you are. You are good. Haleluya. Silakan semuanya bagi saudara untuk duduk kembali. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am.
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Sekali lagi sama-sama. Yesus aku percaya. Jadikan lagu ini sebagai doa. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah roh hikmat dan wahyu ada buat setiap kami untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan. Sama-sama saya katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, saya munculkan. Ya, hari ini temanya Tuhan adalah kasih. Saya akan mengangkat bagaimana kasih lebih dalam lagi Bapak Saudara. Karena minggu lalu kita belajar tentang kemurahan Bapak Saudara ya. Nah hari ini kita belajar juga bagaimana dasar untuk melakukan segala sesuatu adalah kasih ya. Setiap kita sudah mengerti, saya yakin Bapak Saudara setiap orang itu rata-rata sudah mengerti tentang arti sebuah kasih. Nah tapi hari ini saya berdoa Bapak Saudara lewat 3 poin yang sederhana ini, eksposisi secara sederhana ini kita bisa belajar menambah kembali, mengerti, mengingat kembali betapa pentingnya kasih itu dalam setiap kita orang percaya. Ada amin? Amin dulu, kita sepakat dulu pagi hari ini, Bapak Saudara, antusias Bapak Saudara ya. Nah ini Bapak Saudara, lihat, ini berita yang kita terima hari-hari ini, ya. BBM naik, harga serba naik, masyarakat jangan panik. Bapak Saudara. Ngomong kiri kanan dulu, jangan panik. Iya, jangan panik Bapak Saudara ya. Kaget itu boleh, biasa saja gitu ya. Tapi panik jangan ya. Jangan panik, biasa saja itu naik. Kita orang Kristen itu harus punya mentalitas di atas rata-rata. Ngomong kiri kanan dulu, mental kita di atas rata-rata, saudara ya. Ya. Jadi kalau nanti harga BBM naik itu biasanya, tidak lama itu harga listrik naik Bapak Saudara. Kita bisa lihat ini ada Direktur Jenderal Ketenaga Listrik Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bilang tarif listrik non subsidi berpotensi naik tahun depan. Jadi haleluya, kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Iya, kenapa saya bilang tepuk tangan? Otomatis saudara karena iman kita juga akan semakin naik, amin. Iya saudara ya. Nah kemudian otomatis saudara kita tahu dibilang begini, wah ini berita CNBC ini. Bilang siap-siap kantong makin tipis katanya. Waduh, kenapa kok bisa bilang begini? Ya katanya kan nanti tarif listrik naik, otomatis kemudian tarif cukai naik ya. Saya berdoa semoga tidak ada yang merokok saudara. Nanti rokok akan naik ya. Kemudian apalagi PPN naik, kemudian terakhir tuh LPG naik. Wah kebanyakan bapak-bapak harus semakin sayang sama istri Bapak Saudara ya. Makin dibelai istrinya. Sabar ya emak-emak gitu ya. Sabar ya istriku ya.
Istri bilang sama suami, suamiku kerjalah lebih giat lagi gitu ya. Ya, karena ini yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, yang paling utama kita punya kasih. Nah, saya berdoa jemaat ACS itu seperti ini, ya, Saudara. Ya, sekalipun harga Indomie naik, dia adalah konsumen yang tetap setia. Nah, ini yang terjadi. Ya, ini yang terakhir, data terakhir itu Indomie pun naik. Ya, Indomie naik, tapi konsumennya tetap setia. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu buat Indomie. Ya, satu hal yang pasti, Bapak Saudara, kenaikan itu akan terus terjadi. Kita nggak bisa memungkiri, ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa di dunia itu tidak akan ada yang lebih murah pada akhirnya. Semua itu akan naik pada waktunya. Yang kita siapkan adalah kemampuan diri kita untuk beradaptasi menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kita nggak perlu marah, kita nggak perlu kecewa. Kita dukung orang-orang yang bergerak di dalamnya. Kita dukung generasi-generasi muda yang nanti yang kemarin mungkin demo, mereka ada di pemerintahan dan mereka mengambil keputusan nanti strategis yang bisa membantu menaikkan taraf hidup masyarakat. Mari sama-sama kita ngelihat sesuatu yang lebih positif ke depan, Saudara. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dibilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, Bapak Saudara perhatikan ini bagaimana doa Yeremia, Saudara, di mana ini dihadapkan dengan berkat dan kutuk, ya. Bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan yang tidak mengerti mengenal Allah, ya, dan ini dihadapkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan berarti orang-orang yang percaya itu tidak ngalamin kekeringan gitu. Tapi dikatakan nih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau Mazmur 1 itu kan dibilangnya luar biasa lah gitu. Mazmur 1 itu dibilang begini, mari kita lihat sebentar Mazmur 1 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi semua musim dihadapin, musim dingin, musim semi, musim gugur, semua dihadapin dan tetap menghasilkan buah pada musimnya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini hari-hari ini itu tidak menghambat kita untuk do something kebaikan begitu. Amin. Tidak melunturkan iman kita untuk kita berbuat sesuatu yang lebih baik ke depannya. Karena ini bicara bagaimana kasih Tuhan yang terlalu banyak diberikan kepada diri kita. Dan saatnya kita memberikan juga kepada yang lain. Itu bukti bahwa kita tidak kehabisan kasih Allah di dalam hidup kita. Amin. Nah, saya terus begini Saudara. Semua bisa hilang tapi jangan yang satu ini, semuanya tanda petik. Kalau bisa itu, kalau boleh semua itu bisa hilang tapi jangan yang satu ini. Saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah ketinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dalam konteks ini, Bapak Saudara, kita harus memahami, ini kenapa kasih yang tinggal. Coba sebentar kita lihat. Kita buka sama-sama di 1 Korintus 13. Saya tidak masukkan di situ, Saudara. Satu Korintus pasal 13.
tadi ayatnya yang ke-13. Kita mundur ke ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. Nah, supaya kita memahami konteks ayat ini ya, saya ingin kita memahami dan kita belajar di sini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, konteks ini bicara nanti akhir loh saudara. Kan kalau kita lihat mundur di ayat 8 dibilang begini, kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Ayat 10 bilang begini, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya jelas karena ini akhir. Fix, Tuhan sudah datang, Tuhan sudah hadir. Makanya gak perlu lagi yang namanya nubuatan ya. Karena kita sudah berjumpa dengan muka dengan Tuhan. Tidak perlu lagi yang namanya bahasa roh ya, karena kita sudah ketemu jumpa muka dengan Tuhan. Tapi yang paling penting yang terakhir itu bagaimana kita mempersiapkan hidup kita. Karena yang terakhir itu saat kita berjumpa tuh muka dengan Tuhan, yang dipakai itu adalah kasih. Bahasa yang dipakai adalah bahasa kasih. Kasih di sini kasih agape, tanpa syarat. Makanya Bapak Saudara, bukan berarti saya bilang bahwa bahasa roh tidak penting hari-hari ini, karunia tidak penting hari-hari ini. Makanya kalau kita bicara tentang karunia itu bicara 1 Korintus 13-14 itu ya. Itu berlanjut. Nah, inilah yang dikatakan itu. Oleh sebab itu, kita orang GSJ kita percaya bahwa pengudusan itu terus berlanjut sampai akhir. Sampai akhir, makanya yang paling utama adalah kasih. So, hari ini saya ingin menekankan supaya kita mengerti, kita mempersiapkan diri kita untuk kita mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Mengerti bahwa kasih itu bukan sekedar ucapan, retorika, no. Tapi kasih itu adalah kehidupan kita orang Kristen. Karena itu yang terakhir nanti, yang dipakai menjadi sebuah standar untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ngomong dulu sama kiri kanan, kasih. Saya tidak akan bilang yang lain-lain tentang kasih yang lain ya. Kasih itu mengasihi. Ya, kita lihat 3 poin ini, Saudara. Untuk itu 3 hal penting mengenai kasih. Yang pertama, kejarlah kasih. Mengapa kejar kasih? 1 Korintus ayat 14a itu bilang begini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Waduh, kan keren banget itu kayak kita disuruh kejar untuk karunia. Saya hari ini saya masih percaya karunia kuasa Tuhan pakai urapi orang-orang gitu. Tapi kadang orang pakai ayat ini untuk sesuatu yang lain gitu. Tapi sebenarnya ada maksud lain yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita mengerti ini, Bapak Saudara. Jadi kasih itu merupakan dasar untuk kita melakukan seluruh karunia yang Tuhan sudah berikan. Jadi bukan atas dasar supaya terlihat keren gitu, kita doain orang-orang sembuh, atau ada karunia memberkati orang terlihat keren gitu, enggak, no. Tapi dasarnya itu compassion tadi itu, belas kasihan tadi, sesuai dengan hatinya Tuhan. Nah, kalau kita analisa teksnya, Bapak Saudara, kasih dibilang ini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu. Kata kejarlah kasih, kejarlah itu frasenya nilainya dalam bahasa asli itu lebih tinggi daripada usahakanlah.
Jadi kata kejarlah itu nilainya tuh lebih keras lagi, maksudnya lebih tinggi daripada kata usahakanlah dirimu. Karena kejarlah itu bicara apa yang saudara tidak miliki. Saudara harus mendapatkannya. Tapi kalau bicara usahakanlah dirimu, itu engkau memacunya dalam dirimu. Nah, di sini makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan semua yang sudah Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, itu selalu didasari dengan apa? Compassion. Tergeraklah dia dengan belas kasihan. Untuk Tuhan buat mujizat selalu dimulai dengan tergeraklah ia dengan belas kasihan. Dia mau buat mujizat 5 roti 2 ikan, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Dia mau menyembuhkan orang buta, tergeraklah oleh belas kasihan. Jadi itu yang menjadi dasar utama. Nah, saya mengingatkan kembali kita pada hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Apakah mungkin kita sudah mulai melupakan kita mengejar kasih itu? Menjadikan kasih itu menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu dengan kacamata Tuhan melihat? Apakah hari-hari ini kita melihat sesuai terus dengan kacamata kita? Kita bersikap atas dasar diri kita. Kita bersikap atas dasar kemauan kita. Kadang-kadang kasih itu bukan yang terlihat baik. Masih ingat dengan ilustrasi atau analogi tentang orang tua memberi makan anak umur 3 tahun dan anak umur 10 tahun? Atau anak umur 1 bulan dikasih makan yang sama karena belas kasihan orang tuanya. Wah, anakku kelaparan, dia nangis owe dikasih nasi saudara sama ayam KFC. Dengan anak umur 10 tahun yang justru dikasih bubur karena dia lapar. Atau ya anak saya umur 10 tahun umur 10 bulan dikasih makan nasi merah. Kemudian anak yang umur 12 tahun dikasih nasi merah juga. Atas dasar equal gitu. Kasih bukan yang seperti itu. Kasih itu keadilan Tuhan, itu dia mengerti batasan di mana dia memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Makanya Bapak Saudara, semakin kita bertumbuh, semakin kedewasaan itu Tuhan akan lebih gandakan lagi apa yang akan dia beri bagi Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan yang dia beri kepada Bapak Ibu Saudara. Itu tergantung kedewasaan pertumbuhan kita di dalam dia. Ini saya ambil quotes-nya dari Jeanette Dobby ya. Dia bilang begini, Tuhan adalah cinta. Dia mengasihi kita dan dia mengejar kita dengan kasih itu. Dan ketika saya mengalami kasihnya, saya dapat membagikan kasih itu kepada orang lain. Saya menghargai cinta yang Tuhan miliki untuk saya. Wow, ini penulis dan pengkhotbah khusus tulisannya itu untuk wanita. Buat kaum wanita, bagus tulisannya, bisa dicari nanti bukunya. Ya, jadi God is love, dia bilang. Dia mengasihi kita dan dia mengejar kita dengan kasih itu. Dan ketika dia bilang, ketika saya mengalami kasih, saya dapat membagikan kasih itu kepada orang lain. Artinya kasih yang diterimanya itu lebih besar. Itu besar sekali. Sampai-sampai dia bisa bagikan itu sama orang lain. Ya, kita
Ini lagu ini saudara ya. Saya kalau ingat lagu ini, waduh. Ayo Pak. Ya, tahu ya Bapak saudara. Kan kita ini dibilang biji matanya Tuhan gitu. Saya tuh sampai berpikir Tuhan, saking spesialnya kita gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak kejar kasihnya Tuhan, nggak sadar, lupa. Ya. Kasih setia yang ku rasakan sama-sama lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari semuanya sama-sama. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi sama-sama. Siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Gak ada saudara. Itu menandakan betapa spesialnya kita. Ini bukan lagu, itu bukan lirik karangan biasa, itu diambil dari Alkitab. Bapak Ibu Saudara dan saya itu biji matanya Tuhan. Wah. Tapi oleh sebab itu mari sama-sama kita kembali mengerti ini. Amin. Yang kedua saudara, yang penting dari kasih itu adalah kita memahami kasih Tuhan. Selain kita kejar, kita itu harus bisa memahami. Nah, kadang-kadang tuh di sini kita gagal, saudara. Memahami kasih Tuhan. Nah, Efesus 3 ayat 18-19 tuh bilang begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini kata Paulus. Dan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19 bilang begini juga. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Saudara, tahukah Bapak Saudara kalau kita lihat sebentar teks ini, ya. Ini bagian dari doa Paulus ya, kepada jemaat Efesus. Dan ini bagian doa yang kedua dari doa Paulus yang pertama. Yang pertama itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat di pasal pertama di Efesus pasal 1. Nah, doa yang di pasal 1 itu fokus bagaimana Paulus berdoa supaya jemaat Efesus itu memperoleh pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan yang benar tentang Allah.
Nah, doa yang kedua ini Bapak Saudara, di ayat ini Efesus 3 ini ayat 18 sampai 19 ini fokus pada kasih. Jadi Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus itu bukan hanya mengerti pengetahuan gitu, tapi nggak punya kasih, ini yang berbahaya. Makanya dia berdoa supaya semua jemaat di Efesus itu memiliki kasih. Dikatakan ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan dikatakan karena apa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, kita lihat aja dulu ya, Efesus 3. Efesus 3. Kenapa Paulus menekankan supaya kita bisa memahami kasih Tuhan itu? Apapun yang terjadi itu kita bisa memahami kasih Tuhan itu. Coba kita buka Efesus 3 ayat 13. Bisa dibuka enggak? Saya enggak masukkan soalnya di sini. Ya. Nah, ini di mana dalam fokus di ayat ini nih, bagaimana rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi, bagaimana Tuhan menjelaskan, Paulus menjelaskan ya, keselamatan itu bagi semua orang. Nah, yang sebelum masuk pada doa Paulus ayat 13 ditutup dengan ini ya, supaya memahami kasih Tuhan, supaya kita seperti ini sudah ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi jangan tawar hati. Kalau kita melihat hari-hari ini yang terjadi bukan masalah derita karena sesak gitu ya, mungkin karena BBM naik, karena harga-harga naik, karena segala sesuatu naik, situasi tidak mengenakan. Tapi kita harus pahami supaya kita jangan tawar hati melihat semua kesesakan itu. Derita itu kita memahaminya sebagai sebuah hal yang lebih baik gitu. Nah, saya ini mau tugas akhir itu saya mau menulis itu Bapak Saudara. Gara-gara kemarin COVID itu kan banyak orang itu takut Tuhan sudah mau datang gitu ya. Apalagi vaksin itu. Wah, Tuhan mau datang dan sebagainya. Well, saya percaya, saya bersyukur kalau Tuhan mau datang, saudara. Tapi saya mau tulis di tesis saya itu, ini pengharapan eskatologis yang lebih positif itu bagi hamba-hamba Tuhan Pentakosta. Saya mau tulis itu sebagai bentuk kritisme. Kita jangan melihat kedatangan Tuhan itu sebagai sesuatu yang ditakutkan atau dihindarkan gitu. Harusnya kalau Tuhan datang kita menyambutnya di awan-awan, sudah dengan sukacita, berarti hari sudah datang, harinya sudah tiba. Kenapa kadang-kadang kita takut gitu dengan hari Tuhan? Tuhan tahu hati kita. Makanya bagaimana kita bisa memahami kasih Tuhan? Everything is more important. Itu paling penting. Kita bisa memahami. Supaya apa? Supaya kita bisa mengaplikasikannya. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukannya. Menjadi gambaran yang terbaik. Pada akhirnya bisa memberikan yang terbaik. Karena kita sudah memahami kasih. Ini Reinhold Niebuhr, dia teolog Protestan yang mulai menyatukan bagaimana peranan teologi atau ya teologi dalam politik, ya, saudara ya, bagaimana memposisikan teologi dalam politik. Gitu. Nah, dia bilang begini, Tuhan beri saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah, keberanian untuk mengubah hal yang saya bisa, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Kalau orang sudah bisa memahami fungsinya, dia akan tahu. Jadi untuk hal-hal politik dia bisa menempatkan dirinya.
Dia bisa memposisikan dirinya. Kadang kita nggak tahu hal-hal yang bisa kita terobos saja ya dalam hidup ini. Ini bukan hanya politik, tapi dalam hidup ini kita kadang-kadang banyak hal yang kita terobos. Kita nggak memahami kasihnya Tuhan. Selalu yang kita pikir baik belum tentu itu baik. Selalu lihat dari kacamata kebenaran firman. Amin. Yang terakhir Bapak Saudara. Tadi kita sudah mengejar, kita sudah memahami, pada akhirnya kita harus kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih. Kolose 3 ayat 12 ayat 14 itu bilang begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, Bapak Saudara, di sini Paulus juga menekankan sebenarnya ini di mana kondisi pada saat itu juga terjadi banyak gesekan, gitu. Banyak ancaman perpecahan, ya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus, gitu, bahwa kita harus kenakanlah kasih. Kita boleh berbeda pendapat, kita mungkin ini konteksnya bukan hanya dalam persekutuan, dalam lingkungan sosial, ya. Itu macam-macam, ada lingkungan kecil, keluarga yang terkecil, Bapak Saudara. Kemudian ada komunitas, ada pekerjaan, ya, ada masyarakat, gitu. Jadi yang dipakai itu kenakanlah kasih untuk dasar kita berinteraksi sosial. Kasih di sini bukan hanya kasih itu untuk sesama kita orang percaya, no. Tapi kepada semuanya. Supaya apa? Supaya semakin jelas begitu. Apa tujuan kita ada di tempat ini. Nah, kan kebanyakan itu Bapak Saudara, yang paling susah itu kan perihal tentang mengampuni, Bapak Saudara. Mengampuni itu saya enggak tahu kenapa ya, kayaknya gampang sekali diucapkan, tapi susah sekali untuk dilakukan gitu. Iya kan? Jadi padahal Bapak Saudara, kunci salah satu kita bisa diterima oleh Tuhan itu waktu kita dibilang ampunilah, maka kamu akan diampuni gitu. Kan begitu. Tapi kadang itu susah sekali gitu. Saya tuh Bapak Saudara berdoa gitu. Saya gumuli gitu, harusnya saya merenungkan gitu ya, harusnya orang itu makin hari itu, makin tambah umur, makin hari itu makin cinta Tuhan. Ya kan? Harusnya ya, harusnya itu makin tambah umur itu, makin cinta Tuhan. Apalagi makin tambah umur itu makin banyak Alkitab yang dibaca kan harusnya tuh. Tapi kadang-kadang itu saudara, untuk perihal mengampuni saja itu susahnya minta ampun. Ini hal yang sering terjadi dalam komunitas dimanapun itu. Makanya iblis itu tahu caranya menghancurkan komunitas itu gampang sekali. Dengan menaruh ketidakpercayaan, dengan menaruh kebencian. Itu komunitas itu bukan hanya dalam rumah ya, dalam komunitas organisasi gereja, tapi dalam hal lingkup kecil tuh keluarga. Kalau biasa suami istri itu dalam hal gantung baju habis dipakai. Nah kalau bapak-bapak itu kan, ibu-ibu biasa begitu. Ya, tempat tidur harus dirapi,
baru boleh naik tempat tidur gitu. Biasa. Belum lagi yang lain ya. Tapi bagaimana kita melihatnya sebagai sebuah keindahan gitu, untuk menguji hati kita. Karena kita harus rendah hati menerima kesalahan kita. Amin. Yang suami istri datang senggol dulu. Gitu. Atau dalam komunitas kita mungkin ada gesekan satu dengan yang lainnya. Kita belajar melihatnya itu dari sisi Tuhan melihat. Memang kebenaran harus di atas segalanya, tapi bicara pengampunan itu melebihi segalanya. Ya, makanya saya sambil berpikir kadang-kadang saya gagal paham gitu kalau ada orang yang nyimpan dendam itu sampai bertahun-tahun. Ngomong dulu kiri kanan, ampuni dulu, ampuni. Ini Will Smith, wah ini artis, aktor ya, Hollywood. Dia bilang begini, ya, ini orang yang bekerja di dunia ya, entertainment, dia bisa bilang begini, sepanjang hidup orang akan membuatmu marah, tidak menghormatimu dan memperlakukanmu dengan buruk. Ini artis yang biasa dapat privilege, dia bisa ngomong begini gitu ya. Ya, artis itu kan biasa dapat privilege ya. Kemana-mana tuh ada yang kawal, mau masuk apa ya apapun dia bisa dapatkan. Tapi dia bilang begini, sepanjang hidup orang akan membuatmu marah, tidak menghormatimu dan memperlakukanmu dengan buruk. Biarlah Tuhan menangani hal-hal yang mereka lakukan, karena kebencian di hatimu akan memakanmu juga. Ya, saudara. Sebuah standar yang dibangun itu, kalau kita tidak ngampunin, yang berbahaya itu justru ketidakmampuan kita untuk mengampuni itu yang akan memakan hidup kita. So, mari sama-sama Bapak Saudara. Kasih itu penting sekali untuk kita pakai sepanjang hidup kita. Penutup, Yohanes 3 ayat 16, ini ayat luar biasa sekali bagi yang mengerti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang lebih indah jika kita berhasil mengerti mengapa kita bisa melayani Dia. So Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini ngerasa bahwa biasa-biasa aja hidup ini, saya belum melayani Tuhan, gereja ini terbuka Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan. Mari Bapak Saudara, libatkan Bapak Saudara. Kita belajar melayani itu bukan hanya sekedar kita submission ya, belajar penundukan diri gitu. Tapi dalam kita melayani itu, kita mengerti sekali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita gak bisa dibandingkan semua berkat yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Beberapa waktu kemarin, akhir Agustus, saudara. Ini dengan istri saya gitu ya, terjadi dengan istri saya. Istri saya itu tiba-tiba, saudara, dia dapat promosi. Dia dapat promosi untuk naik jabatan. Nah, dalam pekerjaannya naik jabatan ini berarti dia harus pindah kembali ke Surabaya. Untuk
posisi jabatan yang menurut saya itu luar biasa dengan semua fasilitasnya. Kenapa? Karena yang di posisi ini, bos saya itu semua orang ingin di posisi itu. Ya, gaji 2 digit, dapat fasilitas rumah, dapat fasilitas kendaraan dan sebagainya. Nggak main-main, saudara. Untuk bawahin berapa pulau, kepalain beberapa pulau. Tapi yang saya suka dengan respon istri saya itu, begitu dia dengar itu, dia langsung cerita sama saya. Dan dia tidak memaksa saya untuk mengiyakan itu. Ayo kita berdoa dulu. Dia bilang dia mau berdoa dulu. Kami berdoa, saudara. Saat kami berdoa, kami gumulkan. Dan kami putuskan untuk kami tetap stay di Samarinda. Karena kami tahu bahwa belum selesai tugas kami di Samarinda. Tawaran yang sangat-sangat prestisius bagi prestasi kerja istri saya. Karena saya berpikir bisa saja saya bilang, ya karena kamu sudah menemani saya dari permulaan saya bersama-sama di gereja ini. Sampai 12 tahun di gereja ini. Mungkin saatnya saya akan mendukung istri saya pindah. Tapi bukan itu, saudara. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan di sini. Sekalipun kami nggak dapat besar. Istri saya maksudnya ya. Sekalipun istri saya tidak mungkin dia mengubur mimpinya itu untuk dia ikut bersama-sama dengan saya. Satu hal yang kami lakukan karena kami belajar mencintai panggilan Tuhan, belajar mengasihi Tuhan. Banyak hal yang mungkin alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Bukan saya, kita semua. Tapi saya belajar untuk saya. Yang paling utama bisa mengerti bagaimana rencana Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Ada harga untuk setiap kesetiaan. Ada harga untuk setiap pengorbanan. Yang paling utama nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa, Ustaz. Sekali kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah ku terima lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji.
mungkin kita bisa marah sama orang terdekat kita. Mungkin itu hal biasa. Yang lebih berbahaya itu kalau hari-hari ini kita marah sama Tuhan. Kita melupakan kasih-Nya yang sejati. Kasih-Nya yang begitu besar bagi diri kita. Kita marah mungkin apa yang kita terima itu tidak sesuai kenyataan. Atau tidak sesuai dengan doa kita. Atau tidak sesuai dengan pengorbanan dan perjuangan kita. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Kasih-Nya itu cukup dan memampukan kita melewati semua persoalan yang kita alami. Itu cukup, darahnya itu cukup. Itu yang disebut dengan anugerah. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat, engkau akan ditinggikan pada waktunya. Karena engkau biji matanya. Engkau biji matanya Tuhan. Engkau kesayangannya. Dia rela mati untuk engkau hidup. Dan menerima kehidupan yang kekal itu. Kalau sedikit saja kita mengalami proses demi proses, percayalah itu untuk menyempurnakan diri kita. Untuk kita siap pada akhirnya menerima mahkota keselamatan. Jadikanlah itu seperti persembahan yang kudus berkenan di hadapan Allah. Setiap air mata Tuhan tahu. Setiap air mata Tuhan perhitungkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama semuanya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat kekuatan yang daripadamu. Engkau telah mengingatkan kami, Engkau telah menguatkan setiap kami Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau masih sayang sama kami. Engkau sungguh mengasihi setiap kami pribadi lepas pribadi. Biar kiranya Tuhan, kami yang tadi datang dengan kelemahan, kami datang dengan pergumulan, kami setelah mendengar firman-Mu, kami boleh dikuatkan, boleh ada harapan yang baru dalam setiap hidup kami. Sungguh Tuhan, hidup kami ingin menyenangkan hati-Mu. Biar kiranya firman yang daripadamu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga hari depan Tuhan kami boleh mampu berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor Leon yang telah menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau terus memberkati dalam pelayanannya, dalam apapun yang beliau kerjakan, dalam setiap pelayanan dimanapun beliau berada. Tuhan terus sertai di dalam panggilannya Tuhan, dalam bayar harganya Tuhan Kau mengerti. Biar kiranya terus Tuhan Kau pakai secara luar biasa. Berkati istri dan anak serta keluarganya, semua dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar
jika kami juga akan memberikan persembahan, biar kiranya Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya dalam usaha, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, mereka terus diberkati oleh Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita, kami memberi dengan ketaatan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur setiap berkat yang Tuhan telah sediakan, saat ini kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih, shalom. Ya, silakan memberi, selamat memberi. Dan saya akan memberikan beberapa pengumuman. Ya, di hari Selasa kita akan mengadakan Men's Fellowship. Jadi dari kaum pria akan mengadakan Men's Fellowship. Tempatnya ada di rumah Bapak Ayub. Jadi nanti jika ada yang belum tahu dapat menghubungi Bapak Denny, atau nanti yang belum tahu bisa datang ke gereja. Tempatnya di rumah Bapak Ayub jam 7:30 malam. Hari Selasa jam 7:30 malam. Lalu selanjutnya hari Kamis saya mengajak kembali untuk seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa, terbeban untuk berdoa bagi bangsa negara, bagi gereja ini, dan seluruh pelayan Tuhan yang terlibat pelayanan baik di hari Sabtu maupun di hari Minggu, baik ibadah raya 1-2 maupun ibadah sekolah minggu. Diharapkan hari Kamis kita bisa mempersiapkan diri kita, spiritual kita, roh kita di hari Kamis untuk sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan berdoa bagi bangsa, bagi pelayanan yang kita kerjakan. Karena kita tahu dan percaya bahwa tidak hanya fisik saja kita melayani, tetapi juga dengan roh, dengan spiritual. Jadi sehingga pelayanan kita tidak kosong, tapi pelayanan kita benar-benar berisi, ada sukacita surga, ada roh Tuhan menyertai. Amin. Dan hari Kamis jam 7:30 malam di Agape Room. Nah, lalu berikutnya di hari Sabtu, Youth tetap dilaksanakan jam 5:30 sore di lantai 3. Lalu selanjutnya di ibadah Minggu, ibadah Raya 1 akan dilayani oleh Pastor King Anderonikus. Beliau adalah gembala dari GBI Kelir. Jadi tahu ya Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi mari ajak saudara, rekan-rekan, kerabat untuk dapat bersama-sama beribadah di ibadah Raya 1. Jadi beliau akan mengisi, memberkati kita, Bapak King memberkati kita di ibadah Raya 1. Lalu selanjutnya di ibadah Raya 2, kita akan dilayani oleh gembala dari GPSI, yaitu Bapak Ivan Tanot, yaitu Pastor Ivan Tanot. Jadi beliau akan mengisi di sini, melayani di sini. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat terkasih rindu untuk menerima berkat lebih, double portion, mari datang 2 kali ibadah, pagi dan sore, seperti itu. Jadi mungkin sama-sama kayak pelayan mimbar kan, mereka melayani di pagi sore. Jadi jika Bapak Ibu jemaat ingin mendapatkan firman Tuhan, saya haus dan lapar akan firman Tuhan, mari datang 2 kali ibadah. Enggak ada ruginya saudara, karena semua di ibadah Raya 1 maupun ibadah Raya 2 luar biasa semua. Dan nanti jika Bapak Ibu jemaat terkasih membutuhkan untuk di-share di WhatsApp status ataupun Instagram atau media sosial, nanti di WA group akan kami bagikan banner digitalnya seperti itu. Nah, lalu berikutnya di ibadah di minggu terakhir, saya mengingatkan kembali, di minggu terakhir ada ibadah Harnas, Hari Nasional Kaum Wanita. Jadi nanti di ibadah Harnas Kaum Wanita ini, tim kaum wanita, para pelayan kaum wanita sudah mempersiapkan yang terbaik. Jadi untuk itu mari diajak, diingatkan, mereka juga akan memberikan bakti sosial ke orang-orang yang membutuhkan. Dan juga di puncaknya nanti di minggu terakhir itu ada KKR, ibadah Harnas Kaum Wanita, dan itu akan dilayani oleh Pendeta Amelia Rumbia. Itu beliau adalah
dulu pernah mengajar kami ketika saya dan Pastor Leon masih kuliah, beliau sering mengisi di kampus dan sekarang beliau dosen di Sati, tempat Pastor Samuel, Pastor Leon dan Ibu Gembala berkuliah di Sati. Beliau akan mengisi di sini di minggu terakhir itu di Harnas. Beliau akan mengisi, orangnya bagus, luar biasa, wanita yang luar biasa, berapi-api, orang Papua seperti itu. Jadi nanti diingatkan mulai hari ini, ayo jangan lupa untuk sama-sama beribadah di minggu terakhir. Lalu berikutnya saya mengingatkan kembali Natal kita di tanggal 11 Desember. Jadi luangkan waktu, siapkan waktu tanggal 11 Desember. Jika mungkin mau berpergian, ditahan dulu, mungkin di tanggal 12-nya atau tanggal 18-nya boleh. Jadi tanggal 11 kita akan sama-sama mengadakan perayaan Natal seperti itu. Kalau tahun lalu kita 400 jiwa, diharapkan tahun ini iman kami seluruh panitia 500 jiwa. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita boleh menjadi berkat bagi Samarinda dan keluarga kita. Dan berikutnya ini ada bocoran untuk bulan depan. Bulan depan ibadah ada Harnas juga, ada Harnas Youth, Harnas Pemuda. Dan di hari Minggunya, Sabtu dan Minggu kita akan kedatangan, ini teman saya nih. Beliau sudah cukup terkenal, yang lalu pernah kami undang di waktu kita di gereja di KS Tubun bersama timnya, tapi hari ini nanti dia datang sendiri. Beliau adalah Michael Panjaitan gitu. Jadi nanti mari juga diingatkan kembali rekan-rekan keluarga untuk datang bulan depan. Jadi sungguh luar biasa. Dan terus doakan juga untuk Pastor Samuel, beliau sedang mempersiapkan untuk pelayanan di Malaysia. Jadi minggu ini tanggal 18 sampai tanggal 18 kalau nggak salah sampai tanggal 22-an beliau akan melayani di Malaysia. Seperti itu. Jadi itu saja pengumumannya. Dan yang terakhir, adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah raya 1 Agape Church Samarinda? Jika ada, bolehkah saya melihat tangan yang terangkat? 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara terkasih. Welcome to SCS Family, selamat datang di gereja kita. Ya, tim Asher akan menyambut Bapak Ibu Saudara terkasih supaya kita dapat terkoneksi. Dan terima kasih, diharapkan untuk minggu depan datang kembali bersama-sama beribadah. Oke, itu saja pengumumannya. Maju terus dalam Tuhan dan terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita di penghujung ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sebab kita mau terus mengasihi saudara-saudara kita seperti Tuhan mengasihi kita, amin. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa. God, you are good. Yeah. Mari jemaat Tuhan, serukan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. River from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing haleluya.
from generation to generation. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Kami memuji menyembah Kau Tuhan. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are baik Tuhan. You are good all the time, all the time. You are good. ATS, you are good all the time. Kau baik setiap waktu, setiap hari lagi. You are good all the time, all the time. Kita memuji Tuhan. Yeah. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Yes. Yeah. Mari kita sempatkan hati kita serukan. People from every nation and time, from generation to generation. People from every nation and time, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Dengan segenap hati serukan, we worship you, my Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, oh who you are, oh who you are, oh who you are. You are good. Iya, saudara, nanti Harnas Kaum Wanita ini pembicaranya sungguh luar biasa ya. Beliau dosen saya, teman satu kelasnya Pak Gembala, dan dari dulu saudara dia terkenal, dari dia bahkan sebelum jadi dosen dia terkenal sebagai pengkhotbah cilik, dia dari Papua ya. Bawa banyak jiwa bagi Tuhan dan kita akan diberkati secara luar biasa saudara. Sekali kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama saudara seiman. Kami beribadah, kami memuji, mengagungkan nama-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati rekan-rekan kami yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka semua Tuhan. Bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Bukalah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.